فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita di akhir muka surat 125 dari Sahih Bukhari masih membahas tentang metode para muhaddisin di masa lampau di dalam cara mengambil ilmu dan kemudian cara mengajarkannya. Wa qala al-allamatul Karmani rahimahullah qauluhu yuqra'u, yaitu yuqra'u 'alal muqri bi dhammil ya fihi, ya yang di situ di dhammah, wa fi ma ba'da, dan juga yang setelahnya. Wa fulan, mana fulan? Ini aqra'ani fulan. Baik. Bi non munsharif, ya si fulan membacakan kepada saya. Wa fi ba'diha ba'da fulan wa inna madzalika qira'atun alaihim, yaitu dibacakan kepada mereka. Ya, si fulan membaca kepada saya, kepada para murid. Qala Ibnu Battal hadhihi hujjatun qati'ah. Ini adalah argumentasi yang pasti. Li'annal ishhad aqwa halatil ikhbar. Karena ishhad menjadikan orang lain sebagai saksi bahwasanya guru membacakan kepada saya misalkan, atau saksi bahwasanya saya telah membacakan, memeriksakan hadis ini kepada guru. Intinya ada para saksi. Itu adalah keadaan pengkhabaran yang terkuat. Qauluhu alal muqri, dibacakan kepada si mukri, muallimul Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Fayaqulul qari, muta'allimul Quran, si qari yaitu yang mempelajari Al-Quran. Sawa'un kana huwa alladhi qara'a 'alal muqri aw ghairuh, sama saja dia yang membacakan ayat itu kepada si guru atau orang lain. Orang lain yang membaca, saya yang mendengar. Ini sudah bersambung, yaitu saya diajari ayat itu oleh guru saya si fulan. Mungkin saya yang membaca atau orang lain yang membaca dan guru membenarkan dan sebagainya. Selesai dari Al-Kawakib. Wal istidlalu bi qira'ati shad qawiyyun jiddan. Pendalilan yang ditatangkan oleh Imam Malik dengan apa? Dibacakannya surat dari penguasa itu kuat sekali, yaitu tidak wajib penguasa membacakan surat dia, boleh orang lain yang membacakan. Qala al-allamatul Ibnul Mulaqin rahimahullah wa mahtajja bihi Malikul fisad. Pendalilan yang dipakai oleh Imam Malik di dalam surat yuqra, suratnya dibacakan, fayaqulun, kemudian orang-orang akan mengatakan asyhadana fulan, si fulan menjadikan kami sebagai saksi. Hujjatun zahirah, hujjah yang jelas. Iya, bukan hanya di hadapan satu orang, banyak orang yang mendengarnya. Walaupun saya tidak mendengar langsung dari si penguasa, tapi orang menjadi saksi, ini memang surat dia. Li'annal ishhad aqwa, karena pencarian menjadikan orang lain sebagai saksi itu lebih kuat. Bil khilafil ikhbar, dengan lain dengan semata-mata pengkhabaran. Jelas kalau ada saksi-saksi lebih kuat daripada hanya orang per orang. Ini mengkhabarkan ini. Wa kadzalika qira'atu 'alal muqri, demikian pula pembacaan kepada muqri.
Kalau saya membaca sendiri kepada murid, sementara saya orangnya disiqahkan, ini kuat. Tetapi kalau ada orang lain yang menjadi saksi, sama saja dia menjadi saksi saya membaca, atau yang saya menjadi saksi terhadap bacaan dia, ini lebih kuat. Selesai dari at-tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu huna al-maktub, yang dimaksudkan dengan shaf di sini adalah yang tertulis. Alladzi yuktabu bihi iqrarul muqir, yang mana tertulis di dalamnya penetapan atau pengakuan orang yang mengakui. Li'annahu idza quri'a alaih, karena jika misalkan seorang guru dibacakan kepadanya buku dia, faqala na'am, ya, saghati asyhadatu alaih, maka sudah boleh, saghat itu boleh untuk bersaksi terhadapnya bihi, dengan pola tadi, bahwasanya berarti bacaan ini benar, ini memang hadis dari guru itu misalkan. Wa illam yatalaffadhu, walaupun si guru tidak mengucapkannya, tidak membacakan hadisnya, bima fi, membacakan apa yang ada di dalam buku tadi. Fakadzalika idza quri'a 'alal 'alim, demikian pula jika suatu buku dibacakan kepada orang alim, di masa itu ya buku dia tentunya, riwayat dia, fa'aqarra bih, si alim mengakui memang ini hadis-hadis saya, sahha an yarwiya, maka sah untuk orang yang hadir di situ meriwayatkan dari guru tadi. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Summa innal istidlala bi qira'ati qari'il Qur'an 'alal muqri, kemudian sesungguhnya pendalilan Imam Malik dengan pembacaan si pembaca Quran di hadapan gurunya, walaupun bukan guru yang membaca tapi murid yang membaca, istidlalun qawiyyun jidda, ini pendalilan yang kuat sekali, ala sihhati qira'ati talibil hadis 'alal muhaddis, tentang sahnya pembacaan seorang pencari hadis di hadapan muhaddisnya. Wa qira'atul Quran afdal min qira'atil ahadits, sementara pembacaan Quran lebih utama daripada pembacaan hadis. Itu pun sah, apalagi hadis. Kalau Quran saja sah, padahal apa? Si guru tidak membaca kepada murid, tapi murid yang membaca. Ini aja sudah sah, sanadnya dianggap bersambung. Nanti masing-masing meriwayatkan, yaitu akhbarona misalkan. Ini sudah sah, apalagi bacaan hadis, sama sahnya. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqin rahimahullah, qala Ibnu Sa'ad, akhbarana Mutarrif Ibnu Abdullah, qala sami'tu Malik ibn Anas, saya mendengar Malik bin Anas, dikatakan, dinukilkan oleh Imam Zahabi, sebagaimana dijelaskan sebagian masyayikh, Mutarrif bin Abdullah ini termasuk yang selamat dari fitnah Al-As'as Ibnu Qais, fitnah siapa? Abdurrahman Ibnu Al-As'as, pemberontakan para fuqaha, yang dikenal sebagai apa? Pemberontakan para fuqaha. Hampir semua fuqaha ikut memberontak, ikut bersama Abdurrahman Ibnu Al-As'as di Irak itu untuk melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj. Hanya beberapa yang tidak ikut, walaupun sampai dianggap aneh, termasuk ini Mutarrif bin Abdullah, termasuk Al-Hasan Al-Basri, dan juga siapa? Ibrahim An-Nakhai. Itu pun Ibrahim dikejar-kejar, tak dikejar, sebagaimana Hasan juga dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf, padahal tak ikut-ikutan. Biasa pemerintah kalau susah, gimana kita bisa katakan semua, itu biasa macam itu. Qala sami'tu Malik bin Anas yaqul, saya mendengar Malik bin Anas berkata, li ba'di man yahtaju alaihi fil arab, Imam Malik, yaitu kepada orang yang berhujjah membantah beliau, yahtaju alaihi, berhujjah untuk membantah Imam Malik tentang masalah arab. Arab di sini apa? Yaitu murid membacakan kepada guru, karena Malik lebih suka memang murid yang baca, bukan saya, biar murid tak mengantuk. Saya tinggal memperbaiki kalau ada kesalahan, murid yang baca. Anahu la yujzi'uhu illa musyafahah, bahwasanya kata orang ini tidak sah kecuali memang gurulah yang membacakan, musyafahah yaitu dengan mulut. Memang murid mendengar dari murid mendengar dari mulut guru. Susahnya ya.
Murid mendengar dari mulut guru. Ayo, kata orang tadi, faya badzalik, maka Imam Malik menolak pendapat ini yang mengatakan tidak sah. Wa yahtaju bil qiraati 'ala al-muqri. Beliau berhujjah dengan pembacaan murid, yaitu pembacaan Quran murid kepada guru. Wa huwa a'dhamu minal hadis, sementara Quran lebih besar daripada hadis. Baik, itu pun sah dan sanadnya bersambung. Selesai dari at-tawdih. Wa qala Habib Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma qiyasu Malikin qira'at al-hadis ala qira'atil Quran. Adapun qiyas yang dinyatakan oleh Imam Malik, beliau mengkiaskan pembacaan hadis pada pembacaan Quran. Farawahul Khatib fil Kifayah. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Kifayah min tariq Ibnu Wahab. Abdullah bin Wahab ya, Abu Muhammad Al-Misri Diwanul Ilm. Qala sami'tu Malikan, saya mendengar Imam Malik. Wa su'ila 'anil kutubil lati tu'radu 'alaih. Beliau ditanya tentang kitab-kitab yang dibacakan kepada beliau. Ayaqulu rajulu haddatsani, apakah boleh orang itu, yaitu si murid nanti ketika bercerita ke murid berikutnya mengatakan haddatsani Malik? Qala na'am. Imam Malik katakan ya, walaupun yang betul menurut jumhur apa? Akhbaroni, bukan haddatsani, karena haddatsani kalau memang gurunya yang menyampaikan, tapi tak masalah, ini sekedar perbedaan istilah. Kadzalika Al-Qur'an, kata Imam Malik, demikian pula Quran. Alaisa rajulu yaqra'u 'ala rajul, bukankah seseorang, yaitu si murid, membacakan kepada orang lain, yaitu membaca pada guru, memeriksakan bacaannya. Kemudian nanti berkata ke murid berikutnya, aqra'ani fulan, yaitu guru saya membacakan pada saya. Ini terjemah kita agak susah jadinya ya. Walaupun guru tak membaca, tapi murid yang membaca ke guru, tapi nanti cara mengucapkannya aqra'ani fulan. Cuma terjemahkannya jadi susah. Kalau kita mengatakan guru membacakan pada saya, guru tak membaca. Cuma ini istilah Arabnya itu aqra'ani, yaitu yang sesuai kita ngartikan apa ya berarti ya. Guru itu mengajarkan Quran pada saya, mungkin itu lebih mudah. Kenyataannya guru tak membaca. Kita yang membaca ke dia, membacakan Quran ke dia. Ini di dalam Al-Kifayah, cuma anak tak periksa sanadnya ya. Kemudian warawal hakim fi ulumil hadis min tariq Mutarrif sahibatu Malikan sab'a asyrata sanah. Saya bersahabat dengan Malik selama 17 tahun. Kalau Imam Ibnu Qayyim bersahabat dengan Imam Ibnu Taimiyah berapa? 18 tahun. Fama ra'aituhu qara'al Muwatta, maka belum pernah saya melihat beliau membaca Muwatta ala ahad kepada siapapun juga. Bal yaqra'una alaih, namun mereka lah yang membacakan Muwatta kepada Malik. Qal wa sami'tuhu ya'ba asyaddal aba. Ini paling salah ya, tak mungkin aba ya. Ini harusnya dikasrah, asyaddal iba. Yang lebih sesuai, iba yaitu masdar dari aba ya'ba, ibaan. Ini paling silap menandai. Saya mendengar beliau sangat menolak alaman yaqul, terhadap orang yang mengatakan la yujzihi illa sama. Yujzi itu yujzi'uhu, sama ya, yujzi dengan yujzi'uhu. Tidak sah kecuali harus mendengar min lafzi syekh, dari ucapan si guru, itu baru sah. Murid tak sah kalau sekedar membaca ke guru. Wa yaqul, Imam Malik berkata, kaifa la yujzika hadza bil hadis, bagaimana ini tidak sah untukmu di dalam hadis, wa yujzika fil Quran, namun sah dalam Quran. Wal Quran a'zam, sementara Quran lebih besar dari hadis. Ya, sebagaimana dalam Ma'rifah Ulumul Hadis Al-Hakim. Qultu, kata Al-Hafidz, wa qad inqarada al-khilafu fi qaulil qira'ati 'ala syekh la tujzi. Telah hilang perselisihan tentang bahwasanya pembacaan murid kepada guru itu tak sah.
Wa inna makana yaquluhu ba'dul mutasyaddidin. Hanyalah yang mengucapkan itu, yang mengatakan tidak sah, sebahagian orang yang mutasyaddidin. Kita artikan apa ya? Keras gitu ya, bersikap keras atau ekstrem. Ayo ekstrem. Min ahlil Iraq, dari kalangan orang-orang Irak. Farawal Khatib an Ibrahim bin Sa'ad. Al-Khatib meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad. La tada'una tanattu'akum ya ahlal Iraq. Kalian tidak membiarkan sikap yang terlampau berdalam-dalam wahai orang Irak. Al-ardu mislus sama. Pembacaan ke guru itu sama dengan murid mendengar dari guru. Baik. Ada pembahasan dari kalam khatib, tapi intinya itu, yaitu sah saja, tak masalah. Dari sisi apa? Sahnya sah. Kemudian wa balagha ba'dul madaniyin. Sebagian ahlul Madinah bersikap berlebihan dari sisi yang lain. Wa ghairuhum, dan yang selainnya fi mukhalafatihim, di dalam menyelisihi ahli Irak. Faqalu, mereka mengatakan innal qira'ata ala syekh arfa' minas sama' min lafdih. Sesungguhnya murid membaca kepada guru itu lebih tinggi nilainya daripada murid mendengar dari ucapan guru. Walaupun tentunya tak betul juga kalau sampai dikatakan lebih tinggi. Tapi masing-masing mendatangkan hujah atas alam ini. Intinya sah. Wa naqalahu Daruqutni fi Gharaib Malik. Ini dinukilkan oleh Daruqutni dalam kitab Gharaib Malik anhu dari Imam Malik. Imam Malik jelas ahlul Madinah. Wa naqalahu Khatib bi asanida sahihah. Imam Malik Al-Khatib menukilkan itu dengan sanad-sanad yang sahih. An Syu'bah wa Bani Abi Dhi'b wa Yahya Al-Qattan. Syu'bah dengan Yahya Al-Qattan dari Basrah. Kalau Ibnu Abi Dhi'b Madani. Wa'talu, berarti memang apa? Kalau tadi ahlul Iraq ya, tapi yang ini dua-duanya dari Irak tidak seperti itu. Wa'talu, alasan mereka kenapa murid membaca ke guru itu lebih tinggi nilainya. Bi anna syekh lau saha, seandainya yaitu bahwasanya syekh, kalau syekh itu lupa, lam yatahayya li talib arada alaih. Berarti kita artikan apa ya? Lam yatahayya yaitu lam yata'ata, yaitu tidak mampu atau tidak siap. Si murid tidak siap untuk membantahnya. Cuma istilah ini pun agak sulit tentunya. Adapun komentar Al-Khatib ada di sini. Ini untuk yang nomor 47 ya. Ini khilaf sejak dulu dan pembahasannya panjang, mana yang lebih utama, tak masalah. Kemudian wa'an Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Basri qal al-qira'atu alayya asbat wa afham li min an atawalla al-qira'ata ana. Pembacaan murid kepada saya sebagai guru itu lebih kukuh dan lebih paham untuk saya daripada saya yang mengurusi pembacaannya. Baik. Berarti beliau lebih memilih apa? Memilih pendapat yang tadi ya, qiraat murid kepada guru lebih utama. Wal ma'rufu an Malik, sementara yang terkenal dari kalangan Imam Malik, dari Imam Malik, kama naqalahul musannif seperti yang dinukilkan oleh si penulis dari beliau. Musannif dahnya adalah Imam Bukhari itu sendiri. Wa an Sufyan wa huwa Tsauri annahuma sawa, itu sama saja. Wal masyhurul ladzi alaihi jumhur, sementara yang terkenal yang menjadi pendapat jumhur anna sama milah di syekh arfa urutbatan, bahwasanya murid mendengar dari ucapan guru itu lebih tinggi levelnya minal qiraati alaih, daripada murid membacakan hadis kepada guru. Malam ya'rid arid, selama tidak ada perkara yang menghadang, yang menimpa, arid sesuatu yang menghadang atau menimpa, yusayyirul qira'ata alaihi aula, yang menyebabkan pembacaan murid ke guru itu lebih utama. Jadi yang rajih adalah apa?
Guru yang menceritakan hadis kepada murid, ini levelnya lebih tinggi, dan ini yang biasa didapatkan sahabat dari Nabi. Sami'tu Nabiyya, sami'tu Rasulullah, misalkan mendapatkan dari Rasul. Adapun masalah qiraah sahabat kepada Nabi itu sah, ada beberapa riwayat lalu. Tetapi jelas yang paling sering Nabi yang mengajarkan ilmu kepada murid. Wa min sama, dari sanalah karena sama'u min labdihi fil imla, murid mendengar dari lafaz gurunya di dalam imla ya, mendiktekan, membacakan sedikit demi sedikit, murid menulis. Arfa'ad darajat adalah derajat yang paling tinggi. Karena apa? Tidak dikhawatirkan murid keliru. Guru membaca pelan-pelan, kalian tulis pelan-pelan. Betul-betul majelisnya majelis imla. Gurunya membacakan sedikit demi sedikit. Lima yalzamu minhu min taharruzi asy-syaikh wa thalib, karena akan membawa konsekuensi guru dan murid sama-sama berjaga-jaga, ya. Karena majelisnya majelis imla, bukan sekedar guru mengajar dengan suara cepat, murid menulis, bukan, tapi memang sengaja pelan-pelan. Guru yang mengimla, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, mengimlakan kitab tafsir beliau. Sampai memakan waktu bertahun-tahun baru selesai. Tapi memang pelan-pelan sehingga dua-duanya waspada, tidak ada yang terluputkan dan seterusnya. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian al-kalamu ala asaril Hasan al-Basri rahimahullah, pembicaraan tentang asar al-Hasan. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Salam al-Baikandi, insyaallah ada dia sudah pernah kita lewati. Qala haddatsana Muhammad ibn Hasan al-Wasiti an Auf anil Hasan qala la ba'sa bil qira'ati 'alal alim, tidak mengapa murid membacakan hadis kepada guru. Hadisnya siapa? Hadis si guru itu. Rijalus sanad Muhammad ibn Salam bi takfifil lam huwa Abu Abdullah Muhammad bin Salam ibni Faraj As-Sulami Al-Bukhari Al-Baikandi Al-Kabir. Muhaddisu ma wara'an nahar, muhaddis dari belakang sungai Jaihun. Mudah-mudahan umur kita panjang ya, boleh berkunjung ke sungai bersejarah, sungai para muhaddisin di Kazakhstan, Uzbekistan, di mana? Satu lagi itu Tajikistan, sungai Jaihun. Sifatun min rijalil jamaah wa huwa alladhi qala, beliaulah yang mengatakan anfaqtu fi talabil ilm arba'ina alfa, saya membelanjakan duit, entah apakah dinar atau dirham, tak tahu, minimal ya dirham ya, dalam menuntut ilmu 40.000. Wa mislaha fi nasrih, demikian pula saya menginfakkan, membelanjakan 40.000 lagi dalam menyebarkan ilmu. Wa qala inni la ahfadhu nahwa 5,000 hadis, saya benar-benar menghafal kurang lebih 5.000 hadis dengan sanadnya tentunya di zaman itu. Wa qala Muhammad ibn Salam min kibaril muhaddisin, termasuk muhaddis besar. Walahu hadisun katsir, punya hadis yang banyak. Warihlah, memiliki perjalanan. Wa musannafat, karya-karya tulis. Fi kulli babin minal ilm, di setiap bab dari ilmu. Insyaallah ya, cuma banyak yang tak sampai ke kita. Wa yuqal, dikatakan innal jin kana tahduru majlisah, sesungguhnya jin juga menghadiri majelis beliau. Wa kana Ahmad yu'azzimuh, Imam Ahmad mengagungkan Muhammad bin Salam. Wa kasara qalamuhu fi majlisi syaikh, pernah pen beliau patah di majelis seorang guru, berarti dohirnya beliau masih belajar, masih mencatat hadis. Fa amara an yunada, maka beliau memerintahkan agar ada yang berseru. Qalamun bidinar, siapa yang mau menjual pennya dengan harga 1 dinar. Fatara ilayil aqlam, pen langsung terbang kepada beliau. Kita mau aja ya, sekarang pen cuma 2 ringgit pun dapat, 1 ringgit pun dapat. 1 dinar berapa gram ya dinar? 4,25 atau 4,125 gram. 1 gram sudah berapa itu harga?
Baik. Kemudian Muhammad ibnul Hasan al-Wasiti huwa Muhammad ibnul Hasan ibni Imran al-Muzani al-Wasiti. Tak didapatkan kunyahnya. Qadhiha, Qadhi Wasit. Wasit siapa yang mendirikan negeri Wasit, kota Wasit? Al-Hajjaj. Baik. Syamil asalnya dari Syam. Auf huwa Abu Sahal, Auf bin Abi Jamilah Al-Hajri Al-Basri Al-Ma'rufi Al-A'rabi. Wasmu Abi Jamilah Bandawaih. Kalau menurut Masyayikh Hijaz dan Yaman. Nah, kalau Masyayikh mana? Masyayikh Hindia membaca Banduyah. Wa yuqal bal Bandawaih ismu ummi. Ada yang mengatakan ini nama ibunya. Wasmu Abi Rozina, entah tak tahu ya. Siqatun sabtun kasirul hadis. Luqiba bil A'rabi, dipanggil A'rabi li fasahati karena beliau fasih. Kemudian Al-Hasan huwa Abu Sa'id Al-Hasan ibnu Abil Hasan Yasar Al-Basri kama marra bina qariban. Ya, kita melewatinya belum lama. Fasanad sahih. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu anil Hasan qala la ba'sa bil qiraati 'alal alim, tidak mengapa untuk murid membaca ke guru. Hadzal asar rawahul khatib atamma siyaqan mimma huna. Dengan apa? Dengan pola yang lebih lengkap daripada yang di sini. Fa akhraja min tariqi Ahmad bin Hanbal. Al-Khatib meriwayatkan dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal an Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti. Kalau tadi siapa? Muhammad ibn Salam. Dari Muhammad ibn al-Hasan. An Auf al-Arabi anna rajulan sa'al al-Hasan, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan. Faqal ya Abu Sa'id manzili ba'id, wahai Abu Sa'id, tempat tinggal saya jauh. Wal ikhtilaf yasyuqu alaik, dan berbolak-balik itu menyusahkan saya. Ya terutama di masa lampau ya. Pondok jarang untuk ada asrama-asrama. Sekarang alhamdulillah kita dapat banyak kenikmatan. Di zaman dulu para muhaddisun memang apa? Menyewa rumah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lain. Yang harus keluar duit banyak, belanja banyak. Sama sekarang alhamdulillah asrama-asrama murah, bahkan apa? Banyak yang tak perlu membayar dan sebagainya. Zaman dulu susah tentunya. Fa'il lam takun tara bil qiraati ba'san qara'tu alaik. Kalau Anda tidak memandang, kalau Anda memandang membaca hadis ke Anda tidak mengapa, saya akan membaca ke Anda. Lalu kenapa? Ya, karena terkadang guru dalam sehari hanya membaca beberapa hadis, seperti Syu'bah hanya 3 hadis setiap hari. Syu'bah demikian pula Ahmas hanya 3 hadis. Setiap hari hanya 3 dengan sanad. Nah, besok baru 3 lagi. Jadi ya dalam sebulan hanya dapat sedikit ya mungkin ya istilahnya 150 hadis, itu banyak juga. Tapi rumah saya jauh, saya ingin dapat langsung beribu-ribu. Baik, maka boleh tak saya yang langsung membaca ke Anda riwayat-riwayat Anda? Sehingga apa? Boleh baca banyak-banyak, guru tak letih. Qal ma ubali, saya tak peduli, saya tak kisah. Qara'tu alaik au qara'ta alaik. Saya membaca hadis kepadamu atau engkau yang membaca hadis pada saya. Nah ini jahit membantu murid-murid yang biasanya apa? Dari kalangan ghuraba, seperti yang dibahas khusus oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaqir Rawi. Biasanya guru lebih mengutamakan orang asing karena mereka tak lama tinggal di sini. Mereka mungkin hanya sebulan 2 bulan atau berapa lalu terpaksa pulang. Sehingga mereka biasanya lebih diutamakan, kata Al-Khatib. Qal fa'aqul, saya mengatakan haddatsanil Hasan, boleh saya mengatakan haddatsanil Hasan? Qala na'am, qul haddatsanil Hasan. Ya beliau memilih boleh, tak masalah. Menggunakan istilah haddatsani walaupun murid yang membaca. Kita habiskan sekalian ini. Wa rawahu Abdul Fadil As-Sulaimani fi kitab Al-Hasi ala Talabil Hadis min tariq Sahli bin Al-Mutawakkil qala haddatsana Muhammad ibn Salam bilafzi qulna lil Hasan. Dohirnya jamak. Hadhil kutub allati tuqra'u alaik. Kitab-kitab ini yang dibacakan pada Anda, isnaqulu fiha. Bagaimana cara kami mengucapkannya? Ish. Ini biasa orang yang bilang ish. Dan ini memang fasihah, lughah fasihah. Asalnya adalah aish, yaitu ayu syai'in. Ini lughah fasihah. Dan itu biasa juga di zaman Syu'bah, istilahnya aish. Ish, ayu syai'. Bagaimana cara kami mengucapkannya nanti?
qulu haddatsanal Hasan. Ucapkan haddatsanal Hasan. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.